Terima kasih pada undangan semuanya dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua RW 04, yang saya hormati Ketua RT 1 sampai 6, dan segenap tokoh masyarakat serta seluruh warga RW 04. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara malam tirakatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada malam ini: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta, 3. Sambutan Ketua RW 04, keempat, hikmat tasyakuran kemerdekaan yang disampaikan oleh Ustadz Muji Purnomo. 5. Doa bersama untuk mengenang para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. 6. Penampilan musik hadro sekaligus penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Kepada segenap para undangan dimohon berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di RW 4 Kebonsari Kulon ini. Dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu seluruh warga RW 4 yang berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka malam tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya selaku Ketua RW 4 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Ketua RT, panitia, warga serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga rangkaian acara yang sudah kita sukseskan bersama ini membawa banyak kebaikan untuk wilayah RW 4 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang kita laksanakan ini bukan sekedar seremonial tahunan saja, akan tetapi merupakan wujud rasa syukur kita atas kenikmatan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan melalui berbagai kegiatan yang telah kita laksanakan. Bapak Ibu, ada lomba-lomba, kerja bakti, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Harapan bisa mempererat tali silaturahmi, memperkuat rasa kebersamaan dan menanamkan semangat gotong royong antar warga di RW kita. Saya berharap semangat kebersamaan dan persatuan yang telah kita tunjukkan dalam acara ini dapat terus kita jaga dan bisa terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan RW kita. Mari Bapak Ibu kita jadikan momentum ini sebagai awal dari upaya kita bersama untuk terus membangun lingkungan yang lebih baik, aman dan nyaman bagi seluruh warga. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka malam tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya selaku Ketua RW 4 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ketua RT, panitia, warga serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga rangkaian acara yang sudah kita sukseskan bersama ini membawa banyak kebaikan untuk wilayah RW 4 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang kita laksanakan ini bukan sekedar seremonial tahunan saja, akan tetapi merupakan wujud rasa syukur kita atas kenikmatan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan melalui berbagai kegiatan yang telah kita laksanakan. Bapak Ibu, ada lomba-lomba, kerja bakti, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Harapan bisa mempererat tali silaturahmi, memperkuat rasa kebersamaan dan menanamkan semangat gotong royong antar warga di RW kita. Saya berharap semangat kebersamaan dan persatuan yang telah kita tunjukkan dalam acara ini dapat terus kita jaga dan bisa terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan RW kita. Mari Bapak Ibu kita jadikan momentum ini sebagai awal dari upaya kita bersama untuk terus membangun lingkungan yang lebih baik, aman dan nyaman bagi seluruh warga. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para pengikut-pengikutnya yang setia dan gigih di dalam memperjuangkan agama Allah, dinullah, mengembangkan agama Allah. Mudah-mudahan hadirin yang bersikuh, yang insyaallah di tempat yang barokah ini termasuk orang-orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini Bu, yang disampaikan oleh Bapak Ketua RW tadi, bahwa kita dalam rangka tasyakur. Malam ini tepatnya di malam Minggu tanggal 16 nanti 00, maka tanggal 17 di bulan Agustus. Bulan Agustus ini identik, dan kita banyak melihat dan kita ketahui banyak warga negara Indonesia sekarang ini mempersiapkan, kemudian memasuki, menyongsong, menyambut dan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke berapa Bu? Alhamdulillah ke-80. Berarti Indonesia merdeka ini sudah sampai 80 tahun. Saya ingatkan kepada jenengan, maka ketika angka
umur panjenengan misalnya kelahiran di bulan Agustus ini, berarti panjenengan angka umurnya akan semakin bertambah. Maka dengan bertambahnya umur, semua aktivitas fungsi seluruh tubuh kita ini semuanya melemah, Pak Bu. Berkurang. Otak kita, pemikiran kita itu sudah tidak sepenuh seperti tahun-tahun yang lalu. Mata kita, meripat kita ini semakin lama semakin buram. Kadang-kadang kita itu melihat uang 2000-an, ini kayak seperti 50 ribuan, bingung, ini congok terus. Bapak berkerabung dan orang itu. Telinga kita ini semakin lama semakin berkurang pendengarannya. Maka ketika anak kita itu memanggil bapak, bu, kadang lain dia berkurang. Gigi kita dulu mau bintang atom, mau kacang, jemudin, lalu berlorot. Tapi kalau sudah berumur ada macam rontok gigi namanya, lakuan sudah. Maka kadang kita akan memakan hal yang lemah lembut itu. Ini peringatan kepada kita, Bapak, bahwa semakin langka umur kita ini, pada hakikatnya jatah umur kita itu semakin berkurang. Semakin kita itu mengikuti jatah umur kita. Lalu kemudian ketika jatah umur kita itu sudah sampai, ya merdeka dia tidak gitu. Merdeka bila saya butuh. Merdeka dengan urusan duniawi, kemudian akan berlanjut dengan dunia yang lain. Maka kemerdekaan ini, Bapak Ibu yang berbahagia, adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi kalau kita melihat sejarah bahwa Indonesia ini 3,5 tahun dijajah oleh bangsa lain, bayangkan kalau 1 abad itu 100 tahun. Kalau 3,5 abad, 300 tahun kita itu dijajah oleh bangsa di luar bangsa Indonesia. Maka kemerdekaan yang kita peroleh ini, yang diperjuangkan oleh para pahlawan ini, bukan hasil hadiah dari bangsa lain. Ingat, kemerdekaan yang kita dapatkan ini bukan diperoleh pemberian dari negara lain, tidak. Semua itu dilakukan oleh para pejuang kita dengan mengorbankan tenaga, harta, pikiran, bahkan nyawa untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian yang patut kita yakini bahwa semua itu adalah karena nikmat Allah, karena rahmat Allah, karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suasana kebatinan yang dirasakan oleh para pejuang bangsa Indonesia ini, bahwa kemerdekaan ini adalah merupakan berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, berkat rahmat Allah yang berkuasa serta didorongnya dengan keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan ini bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ini gambaran Bapak Ibu dari para pejuang bahwa yang dirasakan kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita ini patut dan harus kita syukuri, harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, nikmat Allah itu banyak dan luas. Kadang-kadang kita itu tidak pandai untuk memujinya. Kadang-kadang kita itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memantapkan kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
setiap kalian itu menerima, mendapatkan nikmat dari Allah, coba mengingat-ingat, coba diingat-ingat. Kalaulah nikmat itu akan hilang dari kita, maka baru akan kita merasakan ketika nikmat kita hilang dari kita. Ada hikayat yang panjenengan perlu dengerin. Cerita pernah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah yang kelima di zaman Khalifah Abbasiyah. Beliau ini ketika duduk bersama dengan keluarganya, dia merasa haus. Kemudian meminta kepada pembantunya untuk mengambilkan segelas air. Diambillah air di segelas itu. Kemudian di sampingnya ini ada penasehat, seorang ulama. Maka diambilnya air itu. Kemudian dia berkata, wahai Amirul Mukminin, seandainya Tuhan tidak mendapatkan air di luaran ini, kecuali hanya segelas ini, apakah Tuhan akan bisa membayar berapa? Berapa Tuhan bisa bayar? Kemudian Amirul Mukminin ini karena sudah keadaannya, sudah ada semua, dia bingung. Ulama ini juga mengatakan, kalau Tuhan tidak membelinya air ini, bagaimana Tuhan? Kalau engkau beli dari separuh harta kalian yang engkau miliki, maka dipikirkan Harun ar-Rasyid, boleh, tidak apa-apa. Maka diberikanlah air itu kepada Harun ar-Rasyid. Kemudian diminum oleh beliau. Ketika diminumnya, ulama ini juga mengatakan, wahai Amirul Mukminin Tuhan, ketika air segelas ini sudah masuk dalam perut kalian, masuk di dalam perut Tuhan, dan air ini susah untuk keluar dari tubuh kalian, tubuh Tuhan, beranikah Tuhan membayar sisa dari harta yang Tuhan miliki? Berpikir Harun ar-Rasyid ini, daripada air ini tidak keluar dari tubuh kita akan menjadi penyakit, maka juga akan mati juga. Maka ini, baik, saya akan memberikan air ini, akan memberikan sisa harta yang aku miliki kepada seorang dokter untuk bisa mengeluarkan air ini. Maka ulama ini, Bapak Ibu yang berbahagia, berkomentar betapa mahalnya secangkir segelas air itu, sehingga Tuhan, semua harta Tuhan habis karena segelas ini. Jadi menurut pandangan kita, Bapak Ibu, ini adalah merupakan nikmat yang kecil. Tetapi ketika nikmat ini hilang dari kita, maka akan kita merasakan betapa penyesalan kita. Begitu pula dengan kemerdekaan bangsa kita ini. Kalau kita tidak mensyukurinya, kalau kita tidak merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan baru merasakan penyesalan kita. Kita akan baru merasakan penderitaan kita ketika kemerdekaan ini hilang dari kita. Maka di dalam surat yang ke-14 Ibrahim ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. Ayat 6 ini menggambarkan, ini adalah firman Allah yang disampaikan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi pengingat, diingatkan kepada Rasul tentang Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya untuk bersyukur atas nikmat Allah. Wa idh qala Musa liqaumihi yadhkuru alaikum. Maka ketika Musa menyampaikan kepada kaumnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anjat min ila Fir'aun, karena Allah membebaskan kaum Musa, karena Allah memberikan kemerdekaan kepada kaum Musa dari cengkraman Raja Fir'aun dan sekutunya. Kemudian di ujung ayat ini menyatakan bahwa
Ini adalah merupakan ujian yang berat. Bahwa bisakah manusia itu bersyukur kepada Allah atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang ke-7 disampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Kalau kita itu tidak bersyukur, kalaulah kita mampu bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah syukur kita. Wa la in kafartum inna adzabi syadid. Kalau kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, ketahuilah Bapak Ibu bahwa azab Allah itu amat pedih. Jadi kalau kita itu melihat redaksi ayat yang ke-7 ini berbeda. Maka ketika itu bersyukur, ketika kita itu bersyukur atas nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat kita. Tetapi ketika kita tidak bersyukur, kufur atas nikmat Allah, Allah itu hanya mengingatkan saja. Namun kadang kita seakan-akan ayat ini menggambarkan kepada kita dalam pola pikir kita itu seakan-akan Allah itu meminta kita untuk bersyukur. Maka dijawab oleh Allah dalam ayat yang ke-8 itu, sekiranya engkau kufur atas nikmat Allah ini, semuanya manusia yang ada di muka bumi ini, sesungguhnya Allah itu maha kaya, sesungguhnya Allah itu maha terpuji. Artinya Allah tidak membutuhkan syukur kita, Allah tidak membutuhkan syukur hambanya. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah, sesungguhnya manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Wa yashkur fa'in nama yashkur li nafsi. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah syukur untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, ulama itu membagi bentuk syukur itu menjadi 3. Yang pertama, syukur bil qalbi. Maka ketika Allah berikan nikmat kepada kita, maka hendaknya kita itu mensyukurinya dengan hati yang penuh senang, hati yang penuh gembira, hati yang penuh bahagia, menerima nikmat Allah berikan kepada kita. Yang kedua, syukur bil lisan. Memuji-muji pemberinya, menyebut-nyebut pemberinya. Namun Bapak Ibu yang berbahagia, kita memang terbatas untuk memuji Allah SWT. Kadang kita itu tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin karena kesibukan kita, mungkin karena kesombongan kita, mungkin karena harta kita berlimpah, mungkin karena pangkat dan jabatan. Padahal syukur lisan ini diajarkan di dalam Al-Quran. Wa qul alhamdu, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur bil lisan. Yang paling berat yang ketiga adalah syukur bil arham. Ini syukur dengan perbuatan, artinya memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini sesuai dengan kehendak pemberinya. Jadi kalau kita malam ini mensyukuri atas kemerdekaan ini yang Allah berikan kepada kita ini, kemudian kita berharap dengan syukur kita atas kemerdekaan ini akan membawa kepada seluas-luasnya untuk kepentingan bangsa dan negara ini, untuk rakyat kita agar sejahtera, untuk rakyat kita mendapatkan keadilan yang baik, untuk rakyat kita untuk bisa makmur dalam kehidupannya. Maka orang yang pandai bersyukur itu adalah menjaga kemerdekaan ini agar bangsa Indonesia ini tidak terjajah oleh bangsa lain. Orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang juga bisa menjaga penjajahan dari bangsa kita sendiri. Terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kutip dalam sebuah hadis dialog antara Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika beliau berkumpul. Idza
syakiyat alaikum farras warrum ayyukum min antum. Wahai saudara-saudaraku, kalau sekiranya Persia dan Romawi ini terkalahkan oleh kalian, ayyukum min antum, kalian akan mau menjadi bangsa seperti apa? Kemudian salah satu sahabat menjawabnya, Abdurrahman bin Auf. Dia jawabnya oleh beliau, nakunu kama amarallah. Tentu ya Rasul, saya akan mengucapkan, tentu akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Bapak Ibu yang berbahagia, yang menarik dari dialog pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi, wa wa khairu dzalik, apa engkau sebaliknya? Apa engkau akan sebaliknya kata? Artinya Bapak Ibu, ketika Allah berikan keberkahan, kenikmatan itu, ya tidak akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, setelah engkau mendapatkan kemerdekaan ini, katanya Rasul, maka engkau berlomba-lomba merasa berjasa. Summa tatahasab, kemudian engkau akan terjadi di antara kalian saling dengki, saling hasud di antara kalian. Summa tatadabaru, kemudian engkau akan berpaling, engkau akan saling mengadu domba, engkau akan saling membenci, dan pada ujungnya engkau akan menguasai sebagian dari orang yang lain. Ini hadis yang terakhir yang saya kutip ini, mudah-mudahan menjadi renungan kita. Panjenengan yang paham, panjenengan yang tahu kalau kita merasakan kehidupan para pejabat, para elit dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, maka setelah kita pada malam hari ini, setelah kita mensyukuri atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita ini, mudah-mudahan kita bersama bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf ini dengan nakulu kama amarallah, maka kita akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya. Saling benci, saling dengki, saling hasud, saling benci, saling mengadu domba, dan lain sebagainya. Dan semoga kita, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan di era Allah diwujudkan masyarakat yang saling kerjasama, saling menyatu, bersatu, kita bersama. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kemudian mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Ini pentingnya berdoa, mohon panjenengan betul-betul mengamini, meminta kepada Allah, mudah-mudahan doa kita terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukama sidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal 'azim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa
وصل وسلم على سيدنا في كل وقت وحين. اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب الحسنة وأبواب القوة وأبواب النعمة وأبواب الشكر وأبواب المغفرة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المحرمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم، اللهم يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا شكورا واجعلنا في عين صابرة وفي عين الناس كبيرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان. أعوذ بك من الفتنة والمهان ما ظهر وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة، عن قرية كبون سريكون خاصة، من بلد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Demikian ya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ustadz Muji Purnomo atas sambutannya. Kita tes dulu ya, suaranya warga RW 04. Merdeka! Koda semangat. Monggo. Merdeka! Merdeka! Acara selanjutnya penampilan musik Hadro As-Solihah sekaligus penutup. Demikian rangkaian acara malam tirakat memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih atas partisipasi seluruh warga panitia dan tamu undangan. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa hidup dalam hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.